Halo, ini dengan Buce. Saat ini saya bersama dengan Felicia. Apa kabar Felicia? Baik, Uce. Ya, Felicia ada di mana sekarang? Where's your position? Di New Braunfels, Texas. At least San Antonio, Texas ya. Ya, 35 menit. Kurang lebih San Antonio ya. Ya. Nama tadi itu kita tidak terlalu familiar. Kalau San Antonio semua orang kayaknya tahu ya. Jadi Ya. kita San Antonio, Texas. Dan kita menyambut Felicia, diaspora Indonesia yang mau membantu bagian memperjuangkan dua kewarganegaraan. Ya, betul ya? Betul. Ya. Nah, belakang ini beredar ada kayak angket. Angket itu dari kamu yang buat. Dari working group. Dari working group ya. Tapi Felicia juga yang bantu ikut menyusun angket itu. Iya, kita satu tim sih. Satu tim ya. 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 Angketnya sangat bagus. Banyak teman-teman sedang mencoba mengisinya. Dan saya dengar respon cukup bagus ya. Kembali di dalam 2 hari ya. Dalam 2 hari berapa? 14.400. 1.400 lebih ya, sampai ke maksimum. Wow, thank you. That's a good one. Oke. Namun banyak juga teman. Felicia juga adalah seorang lawyer, betul ya? Betul. Ya. Jadi banyak teman-teman kurang mengetahui siapa Felicia ini, lawyer apa ya? Lawyer bagaimana? Can you elaborate? Can you tell about yourself? Bagaimana? Lawyer apa? Gimana gitu? Ya. Sudah lama prakteknya di Indonesia. Ya. Lebih banyak saya dihubungi sebagai second opinion. Jadi biasanya klien yang korporasi itu sudah retain lawyers masing-masing, tetapi chairman-nya atau board members-nya kadang-kadang mereka mau dapat second opinion. Nah, di situ mereka sering telepon saya untuk second opinion-nya. Oke. Lebih banyak di korporasi, tapi harus diingat juga di corporate kan ada juga corporate crime. Jadi saya tidak memisahkan pidana perdata, tapi ya lebih banyak konsultasi board members gitu. Oh, gitu ya. Nah, dan kamu rupanya juga cenderung tidak maksudnya tidak diekspos. Namun ada beberapa hal yang telah kamu lakukan, saya kira yang perlu diketahui oleh masyarakat. Seperti undang-undang yang membuat tentang umur di perminyakan. Bisa ceritain sedikit itu apa, di mana, gimana? Iya, tepatnya itu beberapa tahun lalu, persisnya saya lupa karena udah agak lama, sebelum kabinet yang sekarang itu dulu Menteri ESDM mengeluarkan SK yang membatasi usia tenaga kerja asing di industri minyak dan gas. Hanya di industri minyak dan gas. Jadi lumayan juga banyak kena imbasnya itu karena batas usianya waktu itu hanya dibolehkan umur 35 sampai 55. Nah, jadi itu banyak usia-usia produktif di atas 55. Umur 60 juga kan masih dibilang that's the new 40 kan gitu. Ya. Ya, jadi saya juga lihat suami saya waktu itu masih 54 ya. Ya. Mungkin sekitar 6 tahun lalu. Saya pikir gini, wow dia masih muda sekali gitu. Maksudnya masih produktif. Jadi ya oke lah. Jadi waktu itu sempat masalah lah dari pengiriman para tenaga kerja asing itu yang juga banyak juga efeknya ke wanita atau pria Indonesia yang pasangannya kerja di industri migas. Jadi mereka bereaksi tapi helpless gitu. Nah, saya pikir oke, untuk asah otak aja saya tidak mewakili siapa-siapa, lalu saya ajukan uji materi, terus saya juga suratin Menteri SDM. Nah, sering kan kalau kita berurusan dengan pejabat gitu ya, saya mengerti karena mereka kan nggak suka di challenge secara terbuka, jadi it's okay. Saya suratin Menteri SDM, lalu juga di Mahkamah Jalan, ya singkat cerita SK itu dicabut gitu. Jadi
efeknya itu teman-teman yang di Indonesia juga, suaminya yang udah 3 tahun menganggur tapi residen di sana, yang usianya di atas 55 jadi bisa kerja lagi gitu. Mereka banyak nggak tahu, hanya beberapa yang tahu. Tapi saya senang juga itu. Saya sering melakukan hal itu, nggak mewakili siapa-siapa. Jadi ya syukurlah itu dicabut. Ada beberapa hal lain lagi. Well, gitu. Makanya memang nggak banyak yang dikenal. Saya juga nggak terlalu suka dengan media jurnalis gitu, karena kadang sering salah penyampaian kan kalau berupa artikel. Dan nanti bisa dieksposnya salah gitu ya. Jadi iya. jadi saya mau clearkan dulu bahwa Felicia ini menikah dengan pria asing American ya. Dan suami kamu adalah orang Amerika dan beliau kerja di perusahaan migas di Indonesia pada waktu itu. Betul? Ya. 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 Betul ya. Jadi dengan dan hukum itu berlaku di Indonesia. Ya, ini supaya jelas ya. Ini bukan di Amerika tapi di Indonesia gitu ya. Jadi waktu itu memang dibatasi sampai umur 55 tahun. 55 tahun pensiun. 35 sampai 55. 35 sampai 55 ya. Yang boleh ya. Dan itu hanya berlaku untuk migas, untuk migas ya, untuk perminyakan ya. Jadi akibatnya dia ketentuan itu orang-orang yang masih muda 56, 57 kan masih belum tua ya. Itu masih baru masih puber, kalau masih muda masih mampu bisa kontribusi, malah banyak sekarang akhirnya jadi itu dipensiunkan menganggur. Tapi dengan perjuangan kamu akhirnya jadi umurnya sekarang dibuat berapa? Ada ketentuan enggak? Atau sampai 70 atau 80 atau gimana? 35 sampai 50 sampai berapa sekarang? Enggak, kalau di migas itu kalau sekarang saya enggak terlalu mengikuti, tapi terakhir itu untuk WNI di industri migas sampai 58. Nah, kalau ekspatnya, kalau di sini kan di Amerika kita tahu nggak ada usia itu ya, kita bisa kerja sampai selagi masih bisa kerja. Ya, kalau ekspatriatnya sih mungkin sampai 60 lah, setelah itu pasti agak sedikit dipertanyakan gitu. Wow, ini apa nggak ada lagi yang sudah dilatih lebih muda gitu. Jadi suami kamu saat ini sudah pensiun? Dia mengambil pensiun sebelum 60 dia udah mengambil pensiun karena dia mau menikmati traveling di Amerika, karena dia 20 tahun lebih di luar Amerika. Jadi mau jalan-jalan selagi masih cakep kalau di foto. Ya. Karena kalau sudah tua mau jalan-jalan susah nih. Naik-naik tangga lututnya susah, sakit nih lututnya ya. Jalan susah kemana-mana ya. Nah, waktu itu suami kamu jadi kalian selama itu tinggal di Malaysia dan di Indonesia selama 20 tahun ini. Ya, Indonesia dan Malaysia. Kebanyakan di Malaysia. Ya, lebih lama di Malaysia. Ya. Jadi di Malaysia kamu juga ada ikut organisasi enggak? Bisa cerita sedikit? Di Malaysia itu saya di American Association of Malaysia. Apa itu? American Association of Malaysia. Ya, jadi perkumpulan orang Amerika di Malaysia. Oh, jadi kamu dikonsider adalah orang Amerika, bukan Indonesia? Enggak, jadi anggotanya itu begini, yang Americans atau yang married to Americans atau yang kerja untuk American companies atau American institutions lainnya gitu. Jadi, karena saya kan suami saya di perusahaan minyak Amerika, itu dia udah memenuhi kriteria. Kita membership-nya itu untuk family membership. Tapi kamu sendiri bagaimana? Apa keberatan untuk ini citizen-nya adalah Amerika? Kalau saya American citizen. Kalau kamu bagaimana? Apakah kamu American atau tetap Indonesia paspor? Masih paspor hijau Indonesia. Jadi dulu saya pikir begini, sebelum saya apply untuk residen Amerika, karena kan kita lama di luar negeri, jadi saya juga mikir kalau saya apply residen Amerika, sedangkan kita masih tinggal di luar Amerika, saya harus tahu ini the do and the don'ts gitu.
Ya, Ya, I don't wanna upset Uncle Sam nor Garuda gitu. ya. Jadi saya harus tahu the do and the don'ts. Nah, akhirnya setelah tahu the do and the don'ts, baru kita apply itu. Nah, walaupun saya nggak perlu bayar pengacara lah kalau jika ada masalah ya, tapi saya selalu ingin tahu the do and the don'ts supaya nggak salah, nggak bikin upset kedua pihak. Jadi Felicia sampai saat ini masih tetap pegang paspor hijau. Masih paspor hijau Indonesia. Very nice, bagus ya. Dia masih Ya. pegang paspor hijau. Dan suami saya juga sudah saya bikin residen Indonesia. Hah? Jadi paspor Amerika? Ya, paspor Amerika tapi dia residen Indonesia. Oh, permanent resident. Ya. No, sekarang masih semi permanent resident, tapi nanti tahun depan kita akan apply untuk permanent residentnya. Kenapa? Kan sudah kembali ke Amerika. Nggak apa-apa, jadi kan kita bisa dapat dua benefits. Gitu ya. Oke. Jadi Felicia waktu itu membantu dalam hal ini. Terus kamu juga ada bisa ceritakan sedikit waktu itu ada sistem pajak di Indonesia. Kalau kita di Amerika sini kan kita nyumbang gereja, tithing itu kalau orang mungkin nggak tahu ini perpuluhan ya. Itu biasanya jumlahnya cukup besar loh. Itu paling. Terus kan ada namanya kolekte. Kolekte itu kan yang gereja, yang hari Minggu itu mungkin ya nggak banyak lah ya. Tithing biasanya lebih besar, jauh lebih besar daripada kolekte ya. Dan itu rutin. Dan ternyata di Indonesia tithing itu tidak dimasukin di dalam sebagai tax deductible ya di Indonesia waktu itu. Enggak, sampai beberapa tahun yang lalu itu belum termasuk. Jadi waktu itu saya kan memang research gitu mengenai formulir SPT. Terus saya lihat, kok ini nggak ada persepuluhan gitu. Ini nggak encourage orang untuk memberikan persepuluhan, which is tadi kata Bro Buce itu cukup besar ya, 10% gitu. Nah, jadi puji Tuhan saya dibukakan networking-nya dengan Direktorat Jenderal Pajak yang waktu itu sedang dibahas ketentuan umum perpajakan. Sekarang lagi ada dibahas, tapi ini yang sebelum yang sekarang. Nah, saya banyak bertemu dengan beberapa direktur yang memang berdiskusi di DPR. Nah, saya sebagai warga negara biasa dan terbuka linknya ke situ, saya reach out yang dari grup eksekutifnya yang diskusi ke DPR. Terus saya bilang, Pak, ini kenapa kok persepuluhan tidak masuk ke formulir tax deductible? Terus dia juga Kristen, katanya, wah tapi kan Felicia ini kalau kita udah kasih tangan kiri kasih, tangan kanan nggak usah tahu, kata dia. Saya bilang ya itu betul, tapi itu kan donasi. Saya bilang kalau donasi kan ya memang kita nggak perlu pamer gitu ya. Tapi kita bicara tentang persepuluhan, which is di Bible itu udah ada formulanya. Saya bilang gitu. Jadi saya refer ke beberapa ayat Alkitab, lalu ke beberapa peraturan lain gitu, termasuk ya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya bilang, Pak, ini harus dibahas karena Pancasila kan dasar dari segala peraturan yang dibuat. Nah, itu singkat cerita, akhirnya ya di ketentuan umum perpajakan yang baru itu ada, di formulirnya ada. Saya udah kasih tahu beberapa teman di sini, ada di situ kewajiban, tidak secara jelas ditulis persepuluhan, tapi yang diwajibkan oleh agamanya atau percayaan gitu. Nah, itu kan persepuluhan itu kan menurut Alkitab kan wajib. Ya, kalau bagi kita karena saya juga dapat kita di Amerika setiap tahun kita dapat dari kita punya gereja jumlah sumbangan kita dan itu bisa tax deductible gitu di dalam pajak kita ya. Karena negara Kristen dan bukan negara Kristen, tapi mayoritas Kristen yang mengerti. Tapi di Indonesia kan mayoritas Muslim. Tentu yang mungkin yang dimengerti mereka adalah tentang zakat gitulah ya. Ya, tapi sudah berlaku. Ya, sudah berlaku. Ada di formulir SPT ada itu komponennya untuk di tax deductible. Jadi kalau kita kasih persepuluhan ke gereja,
gereja udah mengerti untuk membuatkan tanda terima atau kita transfer, bukti transfer kita kan ada. Nah, Felicia waktu itu sempat menawarkan untuk membantu apa ini? Apa yang bisa kamu kontribusikan untuk tim Dwi Kewarganegaraan? Ya, jadi sejak kita pindah ke Amerika for Good tahun lalu itu saya kan awalnya nggak mengenal nih organisasi diaspora. Lalu saya mulailah research gitu, apa sih definisi dari diaspora ini sebenarnya? Oke, dah saya tahu. Ya lalu saya karena saya pikir saya lebih banyak di Amerika, saya mau membantu dengan knowledge-nya saya gitu. Kan udah sekali kita tukang masak kan kita bisa masak lah ya. Jadi karena saya pikir lawyering to me is like cooking gitu. Saya pikir oke, saya bisa bantu ini. Nah, jadi saya hubungi beberapa orang, lalu saya sekarang itu ada di Indonesia di ADN Global, jadi project officer-nya, tapi kita mengerjakannya sama-sama. Nah, kita terbuka nih kalau Bro Buce juga ada ide-ide atau masukan-masukan, you're most welcome gitu. Karena kita maunya dokumen kita ini yang rencana kita masukkan sampaikan ke DPR ini ada jiwanya gitu, lebih menggigit. Jadi pelaku-pelaku dari maksudnya pelaku di sini ada orang-orang yang relevan dengan permohonan ini bisalah memberikan kontribusi pemikirannya gitu. Jadi kita udah buat kerangka-kerangkanya, table of contents-nya udah kita buat, belum lengkap semua karena saya masih mencari curhat-curhat dari para diaspora khususnya ya. Kita juga menghubungi organisasi yang lain, misalnya APAB, lalu Parca. Saya identifikasi ada sekitar 7 organisasi yang relevan gitu. Saya pikir kalau memang kita bisa diskusi bersama, paper ini akan lebih mempunyai jiwa yang lebih baik gitu ketika dipresentasikan. Nah itu juga saya hubungin beberapa orang juga untuk bekerja sama. Seperti tadi saya sudah sampaikan sebelumnya kepada Bro Buca, ini akan dipersiapkan dengan sangat baik dan sangat sederhana supaya ketika diajukan ke DPR nanti bahasanya akan lebih ringan dan enak dibacanya gitu. Jadi orang nggak malas baca. Jadi para wakil rakyat ini nggak malas baca. Ya. Jadi saya sebagai salah satu dari executive board welcome untuk kamu. Silakan. Terima kasih untuk join membantu di IDN Global ya. Tapi juga saya juga sebelumnya juga memang dari awalnya bersama-sama dengan tim dari Reni Malon dengan teman-teman dari Dita, mereka yang perjuangkan yang dari Amerika. Jadi kita juga saya juga ikut sama-sama untuk waktu itu sampai ikut lobbying dengan bapak-bapak kami dari Dirjen Imigrasi, Pak Freddy, dengan beberapa teman-teman dari anggota DPR juga waktu itu. Cuma saat ini itu saya bukan di tim situ ya. Saat ini yang menjadi tim adalah dari Pak Joko ya, Pak Joko yang akan tangani itu ya. Ya terima kasih Felicia untuk sharing itu. Jadi at least setidaknya teman-teman dari kita mengenal siapa Felicia ini ya, karena sempat mungkin juga ini siapa ya mau ikut ini. Iya. Kasihnya ya. Jadi on the block ya. Ya, jadi setidaknya dengan video ini itu memperkenalkan Felicia pada teman-teman kami. Terima kasih ya untuk itu kesediaannya. Kalau tidak mau dibayar, mau dengan sukarela, mau membantu, itu sangat hargai, sangat really appreciate. Terima kasih. Mau kata-kata sedikit mau untuk teman-teman? Last word gitu. Untuk teman-teman ya, di teman-teman diaspora khususnya ya, terima kasih Felicia, new kid on the block di diaspora, tapi saya banyak teman-teman Indonesia juga di beberapa negara yang ada juga satu grup saya itu kalau kita ketemu
seperti ini loh, kita ketemunya di negara mana nih? Di negara mana ini tahunan kita ketemu, cuma ya karena ini ada banyak travel restriction, jadi ya ketemunya via video saja. Nah, di Amerika memang belum banyak yang kenal. Makasih, Bro Buce. Saya selamat berkenalan dengan seluruh Indonesia diaspora yang ada di jaringan ini. Terima kasih Bro Buce sudah diberikan kesempatan untuk berkenalan. Ya, terima kasih. Bye-bye. Bye-bye.